Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilha fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullah ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an natama'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ahrajana saminatul mati ilan nur. Salisan akumu amamakum sa'ulqi alaikum khutbatan qasiratan bilughatil Indonesia tahtal maudu kisah Nabi Nuh. Dimulai dari Nabi Idris wafat, masyarakat sedikit demi sedikit imannya mulai menipis. Lalu setan dan pasukannya menggoda masyarakat untuk membangun patung-patung dan akhirnya untuk menghormati patung-patung tersebut. Lama-kelamaan masyarakat mulai mempercayai bahwa patung-patung tersebut memiliki kekuatan yang bisa mengatur nasib mereka. Lalu Allah pun murka dan Allah memerintahkan Nabi Nuh yang sudah tercantum pada Quran surat Nuh ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami memerintahkan Nuh kepada kaumnya untuk memeringati mereka agar terjauhkan dari azab yang sangat pedih. Mulai dari situlah Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab yang sangat pedih. Nabi Nuh memiliki dua cara untuk mengajak kaumnya ini. Yang pertama dengan cara mendatangi satu persatu kaumnya. Yang kedua dengan cara terang-terangan. Tetapi di salah satu dari kaumnya ada orang yang memiliki sifat yang sombong. Pada saat Nabi Nuh mendakwai kaumnya, orang ini malah menutupi telinganya dan tidak mendengarkan Nabi Nuh. Lalu malah menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah atas kaumnya yang keterlaluan ini. Lalu Allah pun berfirman, sesungguhnya hanya 80 orang saja yang akan mengikuti ajaranmu, yaitu Nuh. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi Nuh pun meminta kepada Allah untuk mengazab orang-orang yang durhaka itu. Lalu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membangun kapal yang sangat besar. Nabi Nuh pun melaksanakan perintah tersebut. Pada saat masa pembangunan, Nabi Nuh diajak oleh masyarakat karena merasa aneh, padahal mereka tinggal sangat jauh dari lautan. Nabi Nuh pun menghiraukan ajakan tersebut. Setelah kapalnya pun jadi, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah lagi untuk membawa hewan secara sepasang-sepasang, jantan dan betina. Setelah membawa hewan, lalu dimasukkan ke dalam kapal dan membawa bersama kaumnya yang baik, bersama keluarganya, kecuali istri dan anak dari Nabi Nuh, yaitu Kan'an, karena mereka adalah salah satu orang yang sangat durhaka. Setelah itu, semua sudah masuk ke dalam kapal. Tiba-tiba awan berubah menjadi gelap, angin bertiup kencang, hujan deras, petir menggelegar. Lalu muncul air dari dalam tanah yang sangat kencang, mengakibatkan banjir dan menenggelamkan masyarakat. Dari situlah Nabi Nuh melihat anaknya yang sedang mendaki gunung. Lalu Nabi Nuh menawarkan pertolongan kepadanya, tapi malah ditolak bersama Kan'an. Nabi Nuh pun kecewa atas jawaban anaknya itu. Anaknya malah melanjutkan pendakiannya. Sesampainya Kan'an di atas gunung, sudah di puncaknya, tiba-tiba ada ombak yang menerjang Kan'an, yang membuat Kan'an tenggelam. Lalu Nabi Nuh pun sedih. Nabi Nuh di dalam kapal lalu meminta tolong kepada Allah, berzikir dan berdoa. Lalu Allah pun memerintahkan bumi untuk menelan banjir tersebut. Lama-kelamaan airnya pun surut. Nabi Nuh turun bersama kaumnya
dan keluarganya, dan mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang yang durhaka. Mungkin cukup sekian, dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak patuh kepada nabinya akan membawa kita ke dalam keburukan. Cukup sekian kultum dari saya. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kurangnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.